Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini, video peta konsep. Di sini saya akan coba menjelaskan tugas saya, yaitu terkait dengan Asia Timur. Untuk itu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Wendy Welango Turmas, NIM 2019-32048, kelas B, semester 4. Untuk itu yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Asia Timur. Yang kedua, negara-negara yang berada di Asia Timur. Yang ketiga, iklim Asia Timur. Dan terakhir atau yang keempat, kondisi sosial Asia Timur. Oke, yang pertama, pengertian Asia Timur. Pengertian realm Asia Timur. Realm Asia Timur adalah suatu realm geografis yang unik. Realm ini terletak di jantung dunia dengan penduduk yang luar biasa besarnya. Pada daerah pinggiran terletak kekuatan ekonomi nasional kelas dunia. Pada daerah luar di sepanjang garis pantai, semenanjung dan pulau-pulau lain merupakan wilayah perkembangan ekonomi yang sangat pesat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Realm Asia Timur ini membentang dari daerah gunung Asia Tengah sampai di kepulauan Jepang dan Taiwan di kawasan tepi barat. Jadi itu merupakan penjelasan singkat dari pengertian Asia Timur dengan berbagai letak geografisnya. Terus di situ merupakan realm terletak di jantung dunia. Itu merupakan pusat dari dunia dengan penduduk yang luar biasa besarnya. Mungkin itu pengertian dari Asia Timur. Kemudian yang kedua yaitu tentang negara-negara yang berada di Asia Timur. Di sini ada 8 negara yang tergabung di Asia Timur. Untuk itu saya akan menjelaskan. Yang pertama, Republik Rakyat Cina. Cina ibu kota Beijing. Bahasa resmi Mandarin. Wilayah total 9,596,960 km. Air 2,8% dengan jumlah penduduk 1.298.847.624 jiwa. Cina merupakan perpadatan tertua di dunia yang masih ada hingga kini. Jadi di sini kategorikan Cina merupakan jumlah penduduk yang begitu besar. Di sini Cina memiliki sistem penulisan yang konsisten sejak dahulu dan masih digunakan hingga kini. Yang kedua, Jepang. Jepang adalah sebuah negara di Asia Timur yang terletak di suatu rantai kepulauan benua Asia di ujung barat Samudra Pasifik dengan luas wilayah 377,837 km, air 0,8% dengan ibu kota Tokyo. Orang Jepang merupakan sebuah masyarakat yang homogen dari segi suku dan bahasa. Masyarakat Jepang secara etnis dan bahasa linguistik adalah homogen dengan sedikit penduduk asing yang kebanyakan dari Korea Utara dan Selatan. Yang ketiga, Korea Selatan. Luas Korea Selatan memiliki luas 99,274
km lebih kecil dibandingkan Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar bergunung-gunung dan tidak patah. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari dataran pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk, berdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosan, Gimhae, dan Busan. Yang keempat, Korea Utara. Republik Demokratik Rakyat Korea, lebih dikenal sebagai Korea Utara, adalah sebuah negara di bagian timur benua Asia, mencakupi bagian utara semenjana Korea. Korea Utara berbatasi dengan Korea Selatan di sebelah selatan dengan Republik Rakyat Cina dan sedikit wilayah Rusia di bagian utara. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukhoson. Yang kelima, Taiwan. Taiwan adalah sebuah provinsi Tiongkok yang terdiri dari kepulauan terletak di pinggir tengah landasan benua Tiongkok. Provinsi Taiwan terdiri dari sekitar 80 pulau, antara lain Pulau Taiwan dan pulau-pulau di sekitarnya serta Kepulauan Senkaku. Jadi dikatakan bahwa Taiwan ini merupakan salah satu provinsi Tiongkok. Ya teman-teman. Yang keenam, Mongoli. Mongoli luas wilayah 1.565.000 km. Ibu kota Ulan Bator berbatasi dengan negara-negara persemakmuran di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Mongolia merupakan suatu daratan terpencil dengan pegunungan tinggi yang menunjukkan danau besar, padang gunung, dan padang rumput. Yang ketujuh, Hong Kong. Hong Kong Mandarin resmi daerah administratif khusus. Hong Kong merupakan satu dari dua daerah administrasi khusus yang merupakan bagian dari negara Republik Rakyat Cina. Satunya lagi adalah Makau. Pada tanggal 1 Juli 1997 daerah ini secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Macau. Macau terletak pada 70 km sebelah barat daya Hong Kong dan 145 km dari Guangzhou. Adalah kolonial Eropa tertua di Cina sejak abad ke-16. Pemerintah Portugal menyerahkan kedaulatan terhadap Macau kepada Republik Rakyat Cina. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu iklim Asia Timur. Oke, yang pertama itu iklim subtropis. Iklim subtropis
mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gurun, musim dingin. Jadi di situ iklim subtropis memiliki ciri-ciri, yaitu subtropis yang bisa teman-teman ketahui, yaitu ada 4 musim. Dari yang pertama yaitu musim semi, musim panas, dan musim gurun. Adapun yang kedua yaitu iklim gugur atau iklim gurun. Jadi yang bisa kita ketahui yaitu iklim di Asia Timur itu yang tadi disampaikan oleh saya, teman-teman. Oke, langsung saja yang terakhir yaitu kondisi sosial Asia Timur. Jadi bisa teman-teman ketahui kondisi sosial Asia Timur, yaitu pertama, secara Republik Rakyat Cina memandang dirinya sendiri sebagai bangsa multi etnis dengan 56 etnisnya yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93. Jadi dikatakan bahwa populasi bagaimana merupakan mayoritas dalam halnya hampir setengah daerah Cina. Jadi teman-teman bisa berpikir, bisa tahu bahwa negara Cina ini merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat banyak. Maka dari itu negara tersebut hampir 93 yaitu diberikan populasi atau perpindahan dari mayoritas dalam halnya hampir setengah daerah Cina. Jadi itu kondisi sosial ekonomi pada rakyat Cina. Adapun juga dengan Jepang kondisi penduduk. Orang Jepang merupakan sebuah masyarakat yang homogen dari segi suku dan bahasa, jumlah penduduk secara keseluruhan berdasarkan sesuai penduduk pada tahun 2009. Jadi di sini sudah diperjelaskan lebih perjelas. Jadi pada dasarnya atau yang lebih banyak itu sebesar 127,530 jiwa. Masyarakat Jepang secara etnis dan bahasa adalah homogen dengan sedikit penduduk asing. Oke teman-teman, itu cukup jelas. Adapun dengan Korea Selatan, dengan kondisi penduduk, jumlah penduduk Korea Selatan jauh lebih banyak dibandingkan Korea Utara karena perbedaan luas dan cukup besar. Jadi disitu sudah katakan lebih jelas lagi teman-teman. Oke, langsung saja. Korea Utara adalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada tahun 25 Juni 1990. Jadi dikatakan bahwa pada dasarnya itu Korea itu masih dalam satu wilayah. Dikatakan bahwa mereka belum terpisah, masih dalam satu tempat, akan tetapi dengan peristiwa yang ada hingga terpecah belahnya Korea dibagi menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Oke teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan cukup jelas dari bagian Asia Timur sampai negara-negara yang berada di Asia Timur, iklim Asia Timur dan kondisi Asia Timur. Mungkin ini video dari saya. Terima kasih.